Kota Juang adalah sebuah kota kecil yang tenang, terletak di antara pegunungan dan sungai yang membelah pusat kota. Meskipun kecil, Kota Juang terkenal dengan masyarakatnya yang hangat, pasar tradisionalnya yang ramai, dan taman kota yang selalu dipenuhi bunga bermekaran setiap musim semi. Di kota inilah, kisah cinta yang tidak biasa mulai terukir. Pak Reva, pria berusia 38 tahun, adalah seorang guru sejarah di salah satu SMA negeri Kota Juang. Ia dikenal tegas namun bijaksana, sosok yang disegani para murid dan dihormati para tetangga. Namun di balik ketegasan dan senyumnya yang tenang, Pak Reva menyimpan sebuah kesepian mendalam. Ia sudah lama hidup sendiri sejak istrinya meninggal karena sakit 5 tahun lalu. Sejak itu, ia menutup hati, hanya fokus pada pekerjaannya dan sesekali menemani ibunya yang tinggal di pinggiran kota. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, Pak Reva duduk di bangku taman kota. Seperti biasa, ia membawa buku sejarah untuk dibacanya. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga sakura yang mulai gugur. Namun sore itu berbeda, karena seorang wanita muda dengan langkah tergesa hampir menabraknya. "Ah, maaf sekali, saya tidak melihat Anda duduk di sini," ucap wanita itu sambil menunduk sopan. Pak Reva mengangkat wajahnya, sedikit terkejut. Wanita itu berusia sekitar 27 tahun, berambut hitam panjang tergerai, dengan mata teduh namun menyimpan semburat kesedihan. Namanya Sofia, seorang perawat yang baru saja dipindahkan dari Seoul untuk bertugas di rumah sakit Kota Juang. "Tidak apa-apa," jawab Pak Reva singkat, sambil tersenyum kecil. "Anda baru di sini ya?" Sofia mengangguk. "Iya, saya baru seminggu pindah ke Kota Juang. Rasanya kota ini jauh lebih sunyi daripada Seoul, tapi entah mengapa saya merasa nyaman." Percakapan ringan itu menjadi awal pertemuan mereka. Hari demi hari, tanpa disengaja, mereka sering bertemu di taman yang sama. Kadang Sofia datang setelah lelah berjaga malam di rumah sakit dan menemukan ketenangan duduk di dekat bangku tempat Pak Reva membaca. Dari obrolan singkat tentang pekerjaan, mereka mulai berbagi cerita tentang hidup, kehilangan, dan harapan. Namun, semakin lama Pak Reva mengenal Sofia, semakin ia menyadari ada sesuatu yang disembunyikan wanita itu. Kadang Sofia terlihat murung, matanya memandang jauh seakan menyimpan luka. "Kenapa kau selalu terlihat gelisah setiap kali senja datang?" tanya Pak Reva suatu hari, dengan suara lembut. Sofia terdiam lama, sebelum akhirnya menjawab pelan. "Ada hal-hal di masa lalu yang sulit saya lupakan. Saya datang ke Kota Juang bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk melarikan diri." Jawaban itu membuat hati Pak Reva bergetar. Ia tahu, Sofia menyimpan rahasia besar yang belum siap dibagikan. Namun entah mengapa, ia merasa ingin melindungi wanita itu. Sama seperti dulu ia melindungi murid-muridnya dari kerasnya dunia. Hari-hari berikutnya, keakraban mereka tumbuh. Sofia mulai tersenyum lebih banyak, tertawa kecil ketika Pak Reva menceritakan kisah sejarah dengan cara lucu. Dan di balik kesederhanaan, Pak Reva mulai menemukan kembali arti kebahagiaan yang sempat hilang dari hidupnya. Namun, takdir seolah ingin mengingatkan, cinta tidak selalu hadir untuk dimiliki. Karena di malam yang sepi, Sofia menerima sebuah telepon yang membuat tubuhnya gemetar. Suara di seberang sana menyebutkan nama seseorang dari masa lalunya. Nama yang ia coba lupakan, namun justru kini mengejarnya hingga ke Kota Juang. Air mata Sofia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu, kebahagiaan yang mulai ia rasakan bersama Pak Reva hanyalah bayangan sementara. Dan di saat yang sama, Pak Reva yang berdiri di luar pagar rumah Sofia, tanpa sengaja melihat bayangan wanita itu menangis di balik jendela. Dadanya sesak, karena ia tahu cerita mereka tidak akan semudah yang dibayangkan. Sejak malam ketika Sofia menerima telepon misterius itu, suasana hatinya berubah. Senyumnya yang dulu mulai tumbuh kini perlahan memudar. Bahkan saat bertemu Pak Reva di taman, ia sering terlihat linglung. Pak Reva memperhatikan perubahan itu. Sebagai seorang guru yang terbiasa membaca ekspresi murid, ia tahu Sofia sedang diliputi sesuatu yang berat. "Kalau ada yang mengganggu pikiranmu, jangan dipendam sendiri, Sofia,"
ujar Pak Reva sambil menatap lembut. Sofia tersenyum tipis. Terima kasih Pak Reva, tapi tidak semua cerita bisa mudah dibagikan. Jawaban itu membuat dada Reva sesak. Ia ingin mendekat, ingin merangkul kesedihan Sofia, tapi ia sadar batas mereka. Ia hanyalah seorang pria yang baru beberapa minggu ini hadir dalam hidup wanita itu. Hari-hari di kota Juang tetap berjalan seperti biasa. Pagi hari pasar tradisional ramai dengan pedagang sayur, sore hari anak-anak bermain layangan di lapangan, dan malam hari orang-orang berkumpul di warung kopi. Namun di balik keseharian itu, Sofia mulai dihantui masa lalunya. Telepon yang ia terima berasal dari Hyun Jin, mantan tunangannya di Seoul. Mereka pernah bertunangan 3 tahun lalu, tapi hubungan itu kandas karena Hyun Jin lebih memilih ambisi kariernya di perusahaan besar daripada masa depan mereka. Sofia hancur, meninggalkan Seoul, dan berjanji tak akan kembali pada luka itu. Namun kini, Hyun Jin tiba-tiba muncul lagi. Ia bilang menyesal, ingin menebus kesalahannya, bahkan berniat datang ke kota Juang. Suatu sore, Sofia duduk di bangku taman, dengan wajah murung. Pak Reva datang membawa 2 gelas kopi panas dari warung dekat taman. Ia duduk di samping Sofia, menyerahkan segelas padanya. Terima kasih. Sofia menerima gelas itu, suaranya lirih. Kadang, ujar Pak Reva pelan, masa lalu bisa mengekang kita seperti rantai. Tapi ingat, rantai itu hanya kuat kalau kita sendiri memilih untuk tetap mengikatkannya. Sofia menoleh, matanya berkaca-kaca. Bagaimana kalau rantai itu datang mengejar kita, Pak Reva? Pak Reva terdiam. Ia ingin menjawab, tapi sebelum sempat, Sofia menunduk dan air matanya jatuh mengenai gelas kopi. Dalam hatinya, Reva mulai sadar. Rasa yang ia simpan untuk Sofia bukan sekadar simpati. Ia benar-benar jatuh cinta. Namun cinta itu terasa rapuh karena ada bayangan seseorang yang bisa saja merebut Sofia kapanpun. Malam itu, Sofia menerima pesan singkat. Aku sudah di kota Juang. Besok kita harus bertemu. Hyun Jin. Tangannya bergetar membaca pesan. Itu. Sementara di rumahnya, Pak Reva termenung di meja kerja, memandangi buku sejarah yang terbuka. Entah kenapa, ia merasa tak siap kehilangan Sofia, bahkan sebelum benar-benar memilikinya. Pertemuan yang mengguncang hari itu, hujan turun sejak pagi, membasahi jalan-jalan kota Juang. Pasar yang biasanya ramai tampak sepi, hanya beberapa pedagang yang bertahan. Sofia bergegas dengan payungnya menuju sebuah kafe di pusat kota, tempat Hyun Jin memintanya bertemu. Ketika ia masuk, suasana hangat kafe kontras dengan dinginnya hujan di luar. Dan di sana, duduk menunggunya, Hyun Jin dengan jas hitam elegan. Senyumnya masih sama seperti dulu. Senyum yang dulu mampu meluluhkan Sofia, tapi juga yang menghancurkan hatinya. Sofia, suara Hyun Jin dalam dan penuh penyesalan. Terima kasih mau datang. Sofia duduk dengan wajah tegang. Katakan cepat, Hyun Jin. Kenapa kau mencariku lagi setelah semua yang terjadi? Hyun Jin menunduk sejenak, lalu menatapnya serius. Aku bodoh, aku memilih karier di atas segalanya. Tapi setelah 3 tahun, aku sadar tidak ada arti semua itu tanpa dirimu. Aku ingin menebusnya, Sofia. Aku ingin kau kembali. Kata-kata itu membuat Sofia terdiam. Bagian hatinya masih sakit mengingat pengkhianatan masa lalu. Tapi di sisi lain, kenangan indah mereka masih melekat. Namun sebelum ia sempat menjawab, pintu kafe terbuka. Pak Reva berdiri di sana dengan tubuh basah kuyup karena hujan. Ia tidak sengaja melihat Sofia masuk ke kafe tadi, dan perasaan kuat mendorongnya untuk mengikuti. Sofia, ucapnya lirih, sedikit terkejut melihat wanita itu bersama seorang pria asing. Sofia terdiam, wajahnya berubah pucat. Hyun Jin menoleh, lalu berdiri. Kau siapa? Tanyanya dengan nada penuh curiga. Pak Reva menarik napas, menahan gejolak dalam dirinya. Aku hanya seorang teman. Hening sesaat. Sofia merasakan dunia seakan berputar cepat. Kedua pria itu, masa lalu dan masa kini, berdiri di hadapannya, sama-sama menatapnya dengan cara berbeda. Hyun Jin menatap tajam ke arah Reva. Teman, Sofia,
Siapa dia sebenarnya? Sofia menggenggam gelas kopinya erat, tangannya gemetar. Ia tahu, pada akhirnya ia harus memilih jalan yang akan ia tempuh. Tapi hatinya sendiri bingung. Apakah mengikuti janji manis masa lalu atau mempercayakan diri pada ketulusan yang baru hadir? Pak Reva, meski sakit, tersenyum kecil. Aku takkan memaksa. Aku hanya ingin kau bahagia, Sofia. Kalimat itu membuat mata Sofia semakin berkaca-kaca. Dalam dirinya ia sadar, cinta yang sesungguhnya bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang merelakan. Di luar, hujan semakin deras. Dan di dalam kafe kecil kota Juang, hati Sofia mulai retak di persimpangan. Hujan deras di luar kafe semakin menekan suasana. Sofia duduk di kursinya, wajahnya pucat dan gelisah. Hyunjin masih berdiri menatap Pak Reva dengan tatapan penuh pertanyaan. Sementara Pak Reva dengan jas hujannya yang basah kuyup berusaha tetap tenang. Hyunjin, cukup. Akhirnya Sofia membuka suara, bergetar namun tegas. Pak Reva memang hanya teman. Ia tidak ada hubungannya dengan masa lalu kita. Kalimat itu membuat dada Reva terasa sesak, seolah ditusuk jarum halus. Tapi ia menahan diri, tak ingin menambah beban. Hyunjin tersenyum tipis, lalu menatap Sofia lagi. Kalau begitu, Sofia, mari kita mulai lagi. Aku bersungguh-sungguh kali ini. Aku akan meninggalkan Seoul. Aku akan tinggal di kota Juang kalau itu yang kau mau. Sofia menunduk, air matanya jatuh ke atas meja. Kau tidak mengerti, Hyunjin. Luka yang kau tinggalkan dulu tidak bisa begitu saja sembuh hanya dengan janji baru. Aku datang ke kota ini untuk melupakanmu. Keheningan menyelimuti mereka. Pak Reva merasa keberadaannya tak lagi dibutuhkan. Lalu ia bangkit perlahan. Maaf, aku harus pergi. Semoga kalian bisa menyelesaikan semuanya. Ia melangkah meninggalkan kafe, meski hatinya terasa hancur. Di jalan yang basah, Reva berjalan tanpa arah. Hujan membasahi wajahnya, menyamarkan air mata yang diam-diam jatuh. Ia tahu perasaannya pada Sofia begitu kuat, tapi kenyataan berkata lain. Sofia masih terikat masa lalunya. Sementara itu, Sofia menatap Hyunjin dengan mata bengkak. Aku butuh waktu, jangan memaksaku. Hyunjin menghela napas, lalu duduk kembali. Baik, aku akan menunggu. Tapi ingat Sofia, aku tidak datang jauh-jauh hanya untuk pulang dengan tangan kosong. Kata-kata itu menghantui Sofia sepanjang malam. Ketika ia tiba di rumah, ia berdiri lama di depan jendela, menatap hujan yang belum reda. Dan jauh di seberang kota, Pak Reva duduk di ruang tamunya, memandangi foto mendiang istrinya. Dalam hati, ia bergumam, apakah aku ditakdirkan mencintai seseorang lagi hanya untuk melepaskannya? Beberapa hari berlalu, namun ketegangan tetap menggantung. Sofia berusaha bekerja seperti biasa di rumah sakit, melayani pasien dengan senyum profesional. Namun di balik senyum itu, pikirannya penuh dengan Hyunjin dan Pak Reva. Pak Reva sendiri kembali tenggelam dalam kesibukan sekolah. Ia mengajar murid-muridnya tentang sejarah perjuangan kota Juang, namun saat ia berbicara tentang pengorbanan dan cinta tanah air, pikirannya melayang pada arti pengorbanan dalam cinta pribadi. Suatu sore, ketika Sofia keluar dari rumah sakit, ia mendapati Hyunjin sudah menunggunya dengan mobil hitamnya. Aku ingin mengantarmu pulang, katanya singkat. Sofia menolak halus. Tidak perlu, aku terbiasa berjalan kaki. Hyunjin mendesah frustrasi. Sofia, sampai kapan kau akan terus menjauhiku? Aku sudah menyesal. Aku sungguh ingin memperbaiki semuanya. Sofia menatapnya dengan mata sayu. Kau tahu, Hyunjin, masalahnya bukan hanya soal menyesal atau tidak. Masalahnya, hatiku mungkin tidak lagi sama. Ucapan itu membuat Hyunjin terdiam. Namun ia tidak menyerah. Di saat yang sama, di taman kota, Pak Reva duduk sendirian di bangku favoritnya. Buku sejarah yang biasanya ia baca kini tergeletak tanpa disentuh. Tiba-tiba suara langkah mendekat. Sofia berdiri di depannya, wajahnya lelah namun penuh tekad. Pak Reva, suaranya lirih. Reva menoleh, berusaha menyembunyikan perasaan. Sofia, bagaimana kabarmu? Sofia duduk di sampingnya. Aku lelah.
Antara masa lalu dan sekarang, aku seperti berada di persimpangan yang menyesakan. Hyun Jin ingin aku kembali. Tapi ketika aku melihatmu, aku merasa ada kedamaian yang selama ini aku cari. Jantung Reva berdetak kencang. Ia ingin menjawab bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Namun ia takut ucapannya hanya akan menambah beban. Sofia, kalau begitu, kata Reva akhirnya, ikuti kata hatimu. Jangan pikirkan siapa yang akan terluka. Karena jika kau terus memikirkan semua orang, pada akhirnya kau sendiri yang hancur. Sofia menunduk, menangis pelan. Reva hanya bisa menatapnya, merasa perasaan yang ia simpan makin sulit disembunyikan. Namun, dari kejauhan, sepasang mata memperhatikan mereka. Hyun Jin berdiri di bawah pohon, melihat kedekatan mereka dengan tatapan tajam. Tangannya mengepal kuat. Malam itu, Sofia merasa dunia semakin sempit. Dua pria, satu dari masa lalu, satu dari masa kini, menarik hatinya ke arah yang berlawanan. Dan ia tahu, keputusan apapun akan membawa luka. Di rumahnya, Pak Reva menulis sebuah catatan di buku hariannya. Mungkin aku bukan yang dipilih. Tapi, jika harus memilih antara bahagia denganmu atau melihatmu bahagia dengan orang lain, aku akan memilih yang kedua. Karena cinta sejati tidak selalu memiliki. Dan di kamar hotelnya, Hyun Jin berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak akan membiarkan Sofia pergi lagi. Kali ini, aku harus memilikinya. Apapun caranya. Malam di kota Juang terasa sunyi. Lampu jalan redup menyinari trotoar yang masih basah sisa hujan sore tadi. Sofia berjalan sendirian menuju rumah, pikirannya penuh dengan kebingungan. Hatinya terombang-ambing di antara Hyun Jin yang datang kembali dengan janji-janji barunya, dan Pak Reva yang diam-diam mengisi kekosongan hidupnya dengan ketulusan. Di depan rumah, ia mendapati sebuah amplop tergeletak di lantai. Sofia mengambilnya, membuka dengan hati-hati. Tulisan tangan di kertas itu rapi dan tegas, milik Pak Reva. Sofia, aku menulis ini karena tak berani mengatakannya langsung. Aku tahu kau sedang dihadapkan pada pilihan yang sulit. Aku tidak ingin menambah bebanmu. Aku hanya ingin kau tahu, bersamamu aku merasakan kembali arti hidup setelah lama mati rasa. Tapi bila hatimu memilih jalan lain, aku akan belajar merelakan. Sebab mencintaimu, bagiku, bukan tentang memiliki, tapi tentang melihatmu bahagia. Reva. Sofia memeluk surat itu erat-erat. Air matanya jatuh membasahi kertas. Kata-kata Reva menusuk hatinya lebih dalam daripada janji manis siapapun. Ia sadar, cinta yang tulus bukan datang dari kata-kata megah, tapi dari keberanian untuk melepaskan. Keesokan harinya, Hyun Jin mengajak Sofia bertemu di taman kota. Ia datang dengan wajah penuh harapan. Sofia, katanya, aku sudah mencari rumah di sini. Aku ingin menetap di kota Juang. Demi kau. Sofia menatapnya lama. Hatinya berperang. Dulu, ia begitu mencintai pria ini, tapi luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Hyun Jin, suara Sofia bergetar. Aku pernah menunggumu, berharap kau memilihku. Tapi saat itu kau mengorbankanku untuk ambisi. Luka itu membuatku pergi jauh. Sekarang, meski kau kembali, aku bukan lagi Sofia yang dulu. Wajah Hyun Jin mengeras. Apa maksudmu? Kau menolakku? Sofia menunduk, air mata jatuh. Aku tidak bisa kembali padamu. Luka itu terlalu dalam. Hyun Jin mengepalkan tangannya. Matanya memerah, kecewa bercampur amarah. Apakah ini karena pria itu, Pak Reva? Sofia terdiam, tak menyangkal. Dan diam itu sudah cukup bagi Hyun Jin untuk memahami segalanya. Ia berdiri, menatap tajam, lalu berbalik meninggalkan taman tanpa sepatah kata pun. Sofia terduduk di bangku, tubuhnya lemas. Ia sadar, keputusannya menyakitkan Hyun Jin, tapi itulah yang ia rasakan. Malam itu ia mendatangi rumah Pak Reva. Dengan langkah ragu ia mengetuk pintu. Reva keluar terkejut melihat Sofia dengan mata sembab. Sofia, ada apa? Tanyanya lembut.
Sofia menatapnya dengan air mata berlinang. Pak Reva, aku ingin jujur. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu seperti kau mencintaiku. Tapi satu hal yang aku tahu, bersamamu aku merasa tenang. Aku tidak harus berpura-pura kuat. Kau membuatku merasa cukup hanya dengan menjadi diriku. Sendiri, Reva terdiam, hatinya bergetar. Ia ingin memeluk wanita itu, tapi ia menahan diri. Aku tidak meminta apapun darimu, Sofia, jawab Reva lirih. Kalau tenang itu yang kau butuhkan, aku akan selalu ada di sisimu. Kata-kata sederhana itu membuat Sofia menangis lebih keras. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa aman. Namun, jauh di hotel tempat Hyun Jin menginap, pria itu duduk di kursi dengan segelas alkohol di tangannya. Matanya merah, wajahnya muram. Pak Reva, ia bergumam penuh amarah. Kau pikir kau bisa merebut Sofia dariku? Tidak. Aku kehilangan dia sekali, tapi kali ini aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Malam itu, langit kota Juang gelap, tanpa bintang. Dan di balik ketenangan kota kecil itu, badai baru mulai terbentuk. Badai yang akan menguji cinta, ketulusan, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar. Hari-hari di kota Juang berjalan dengan ketegangan yang tak kasat mata. Setelah Sofia menolak Hyun Jin, kabar itu menyebar di antara tetangga secara samar, meski mereka tidak tahu detailnya. Namun bagi Sofia dan Reva, suasana tetap berat. Sofia mencoba melanjutkan hidupnya. Ia tetap bekerja di rumah sakit, menemani pasien dengan senyum yang tulus. Tapi di balik senyum itu, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia tahu Hyun Jin tidak akan menyerah begitu saja. Pak Reva, di sisi lain, semakin hati-hati menjaga jarak. Ia takut kehadirannya justru memperburuk keadaan. Tapi setiap kali melihat Sofia di taman kota, atau melewati jalan menuju rumah sakit, ia sadar hatinya sudah tak bisa lagi berpaling. Suatu malam, ketika Sofia baru pulang dari shift panjang, ia mendapati seseorang berdiri di depan rumahnya. Hyun Jin. Wajahnya lelah, namun matanya tajam penuh tekad. Sofia, katanya lirih, aku tidak bisa menerimanya. Aku datang ke sini meninggalkan segalanya di Seoul. Aku ingin memulai lagi denganmu, tapi kau memilih pria itu. Sofia menggenggam pintu rumahnya erat. Hyun Jin, aku sudah menjelaskan. Aku tidak bisa kembali padamu. Ini bukan tentang Pak Reva. Ini tentang aku yang sudah berubah. Aku tidak lagi hidup di masa lalu. Wajah Hyun Jin menegang. Jadi semua kenangan kita sia-sia? Semua janji dulu tidak ada artinya? Air mata Sofia jatuh. Bukan begitu. Aku akan selalu menghargai kenangan itu. Tapi kenangan tidak cukup untuk mengikatku lagi. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Pak Reva datang, kebetulan baru pulang dari rumah ibunya. Ia terhenti melihat keduanya di depan rumah. Hyun Jin, ujar Reva hati-hati. Jangan memaksa, Sofia. Biarkan ia memilih jalannya sendiri. Hyun Jin menoleh dengan mata penuh amarah. Kau yang merusak semuanya. Tidak, jawab Reva tenang. Aku hanya berdiri di sini. Keputusan tetap ada pada Sofia. Hening panjang terjadi. Sofia menatap kedua pria itu, dua sosok yang pernah dan masih memiliki pengaruh besar dalam hidupnya. Hatinya bergetar, lalu ia berkata dengan suara yang mantap meski bergetar. Hyun Jin, aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak bisa mencintaimu lagi. Kau adalah bagian dari masa laluku, dan aku sudah memilih untuk berjalan ke depan. Hyun Jin terpukul mendengar kata-kata itu. Ia mundur selangkah, matanya berkaca-kaca. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan berjalan pergi ke dalam gelap malam. Sofia terisak, lututnya lemas. Reva segera menghampiri, menopang bahunya. Kau sudah mengambil keputusan yang berani, katanya lembut. Sofia menatap Reva. Air matanya masih mengalir. Tapi aku merasa jahat. Aku menyakiti seseorang yang dulu sangat aku cintai. Reva menggeleng. Kau hanya jujur pada dirimu sendiri. Itu bukan kejahatan, Sofia. Itu kebebasan.
Beberapa minggu kemudian, kabar beredar bahwa Hyun Jin kembali ke Seoul. Ia menerima tawaran jabatan baru dan memilih meninggalkan kota Juang. Sofia mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk, lega sekaligus sedih. Hari-hari Sofia kembali tenang. Ia mulai lebih sering mengunjungi taman kota bersama Reva. Mereka tidak pernah secara resmi menyatakan hubungan, tapi ada kehangatan yang tumbuh di antara keduanya. Kehangatan yang sederhana, tanpa janji besar, hanya saling menemani. Suatu sore, ketika matahari terbenam dan bunga sakura berguguran, Sofia duduk di samping Reva. "Pak Reva," katanya pelan, "apa kau tidak pernah berharap aku jadi milikmu sepenuhnya?" Reva tersenyum samar. "Tentu aku berharap, aku pria biasa. Tapi aku juga tahu, cinta tidak selalu berarti memiliki. Kalau suatu hari kau memutuskan pergi, aku akan tetap bersyukur pernah mengenalmu." Sofia menatapnya lama, lalu menunduk, air matanya jatuh pelan. "Kau terlalu baik," Reva menggeleng. "Tidak, aku hanya belajar dari sejarah. Banyak pahlawan berjuang untuk sesuatu yang mereka tahu tidak akan mereka nikmati. Mereka tetap berkorban, karena cinta sejati bukan soal hasil, tapi soal ketulusan." Senja itu, Sofia menggenggam tangan Reva untuk pertama kalinya. Ia tidak tahu masa depan akan membawa kemana hubungan mereka. Tapi ia tahu, dalam genggaman itu ada ketenangan yang selama ini ia cari. Dan di hati Reva, meski ia sadar mungkin tak akan pernah benar-benar memiliki Sofia, ia merasa cukup. Karena pada akhirnya, seperti namanya, kisah cinta ini adalah tentang memahami bahwa cinta tak selalu memiliki, namun tetap memberi arti yang abadi dalam hidup.